tenang, kita bisa ambil buku, ambil kertas. Nah, apa sih yang biasanya kalian overthinking kan? Karena teman-teman sering cerita kalau banyak pikiran, banyak yang dipikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Utari. Teman-teman, waktu kesunyian adalah waktu yang terbaik untuk kita manifesting. Teman-teman yang udah kenal Loa, ya, ada berbagai macam teknik, entah itu afirmasi, visualisasi, scripting, Loa air. Kita butuh waktu yang terbaik untuk manifesting. Dan waktu kesunyian adalah jawabannya. Begitu juga buat kita yang ingin lebih intim berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan alam semesta, menyelaraskan energi kita. Waktu yang terbaik adalah waktu-waktu kesunyian. Momen waktu kesunyian itu lebih banyak terjadi pada waktu malam hari. Oleh sebab itu kita perlu banget nih teman-teman untuk bisa memanfaatkan waktu malam hari, waktu-waktu kesunyian untuk mengubah hidup kita nih. Dan waktu malam di sini lebih ke antara tengah malam sampai sepertiga malam ya teman-teman. Karena sekarang mungkin jam 10, jam 11 itu sudah tidak sesunyi zaman dulu ya kan. Karena sekarang udah banyak orang yang buka toko atau buka restoran sampai jam 11, sampai jam 10. Jadi waktu kesunyian di sini adalah waktu dimana kita tuh bisa merasakan keheningan, ketenangan, dan biasanya itu dimulai di waktu jam 12, jam 1 dini hari, jam 2, jam 3. Nah, inilah momen-momen yang terbaik buat teman-teman untuk manifesting. Aku sering menemukan teman-teman yang bilang tidak bisa meniru cara yang aku lakukan, yaitu mengamalkan sholawat istimewa, sholawat Jibril 4444 di waktu sore hari, di waktu petang, habis asar menjelang maghrib. Karena teman-teman tidak bisa memilih waktu tersebut, masih banyak waktu yang bisa kalian pilih. Salah satunya adalah waktu-waktu kesunyian, waktu-waktu yang biasanya terjadi di malam hari, tengah malam, sampai sepertiga malam. Kenapa aku sangat menekankan teman-teman memanfaatkan waktu-waktu kesunyian di malam hari ini? Karena aku lihat sekarang banyak fenomena orang itu begadang. Ya, tidur sampai larut malam, bahkan sampai pagi hari, sampai jam 2, jam 3. Nah, daripada kita menggunakan waktu tersebut untuk wasting time, menyia-nyiakan waktu, ya walaupun kadang ada yang menjadikannya untuk ngerjain tugas atau apa ya, tapi kebanyakan digunakan untuk wasting time atau maraton drama misalnya. Nah, daripada kita menghabiskan waktu tersebut untuk hal-hal yang lebih banyak merugikan kita, kenapa kita nggak alihkan? Justru kita jadikan momen dimana kita mungkin nggak bisa tidur, insomnia, nah kita gunakan untuk manifesting. Kita gunakan untuk mengubah hidup kita. Kita bisa jadikan momen itu, momen dimana kita nggak bisa tidur, dan pas itu di momen waktu kesunyian, waktu tenang, kita bisa ambil buku, ambil kertas. Nah, apa sih yang biasanya kalian overthinking kan? Karena teman-teman sering cerita kalau banyak pikiran, banyak yang dipikirkan, banyak ketakutan, banyak kecemasan tentang masa depan ataupun luka-luka yang udah terjadi di masa lalu. Coba kalian tulis gitu. Semuanya ditulis. Masalah-masalah yang sedang kalian hadapi. Aku udah pernah ya ngebahas tentang metode menulis ini teman-teman. Jadi kita mencoba untuk jadi orang yang melihat masalah, bukan larut dalam masalah. Kita jadi pengamat dalam masalah kita sendiri. Ya, salah satu caranya adalah coba kita tulis, coba kita uraikan. Jangan hanya ada di pikiran gitu. Kamu tuangkan apa aja masalah yang sedang kamu hadapi. Kita uraikan semuanya, dan kita juga bisa mencari, loh ini awalnya apa sih? Penyebabnya apa sih kok ada di titik yang sekarang? Kebiasaan-kebiasaan apa sih yang sudah aku lakukan? Kenapa kok bisa ada di masalah yang sekarang?
Apa sih penyebabnya? Siapa sih yang pernah terlibat? Nah, teman-teman bisa uraikan di situ, di momen waktu-waktu kesunyian tersebut. Apalagi ya kalau teman-teman juga awali sebelum menulisnya atau sebelum menguraikannya, teman-teman awali dengan istighfar dulu, atau dengan bersih-bersih hati, atau cukup dengan bismillah, ya Allah, aku berikhtiar untuk menyelesaikan masalahku. Bantu aku menguraikannya, bantu aku mendapatkan petunjuknya, beri aku petunjuknya ya. Jadi teman-teman bisa diawali dengan itu, dan itu akan jauh lebih bermanfaat waktu kesunyian itu dibanding kita menjadikannya sebagai wasting time gitu, untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat kayak scrolling sosial media ataupun maraton drama ya, dan lain sebagainya. Kita gunakan momen itu untuk mengubah menjadi titik balik dalam hidup kita. Kalau tadi untuk orang-orang yang tidak bisa tidur, yang insomnia nih. Nah, sekarang gimana kalau orang yang gampang tidur atau sulit untuk bangun malam, bangun dini hari ya? Nah, teman-teman bisa mencoba tips ini. Ini sangat-sangat works. Coba aja ya, kalian terapin, niatin ya, bismillah, kalian niatkan untuk berikhtiar menjadi lebih baik, minta petunjuk kepada Allah supaya dikasih hidayah bisa melakukan atau mempraktekkan hal ini, yaitu tidur lebih awal untuk bisa bangun lebih awal. Ya, jadi teman-teman bisa start tidurnya itu habis isya, ya, jam 8 atau jam 9 gitu ya. Paling akhir, paling pol jam 10. Kalian niatin karena kalau aku sendiri ya teman-teman, kita tuh sebenarnya tubuh kita tuh otomatis punya waktu alarm untuk kita tuh nyuruh tidur. Jadi biasanya aku kalau habis isya ya jam 7:30, jam 8 itu udah mulai ngantuk. Nah, kalau kita ngelawan alarm dari tubuh itu, nah biasanya itu yang bisa menyebabkan kita jadi begadang gitu. Ini dari pengalaman aku ya. Mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama, karena aku pernah mendiskusikan ini dengan teman aku, dia juga mengalami hal yang serupa. Jadi kalau kita udah menuruti ngantuk kita setelah habis isya, ya udah kita tidur gitu. Nah, insya Allah nanti kita akan bisa bangun lebih awal teman-teman. Kalau dari pengalamanku misalnya tuh bangunnya jam 1, jam 2, jam 2:30, itu udah otomatis bangun. Kalau aku bisa tidur lebih awal, ya, menuruti ngantuk yang sudah diwanti-wanti sama tubuh aku. Nah, sebaliknya kalau aku ngelawan ngantuk yang udah jadi alarm itu, malah jadinya bangunnya kesiangan, subuh kesiangan gitu ya, subuhnya jadi nggak tepat waktu, nggak di awal waktu. So, coba kalian terapin tidur lebih awal untuk bangun lebih awal. Atau cara yang selanjutnya buat kita-kita yang sulit untuk bangun di waktu-waktu kesunyian. Nah, ini adalah lewat doa teman-teman. Dan doanya itu sangat simpel. Ini adalah doa manja kepada Tuhan yang biasanya aku lakukan setiap malam sebelum tidur. Dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa kita sendiri, kita minta kepada Allah untuk dibangunin. Ya Allah, bangunkan aku ya nanti jam 2, jam 3, atau jam berapa gitu. Kita minta bangunin kepada Allah. Nanti bangunin ya Allah ya, aku mau bangun jam sekian. Insya Allah dibangunin. Karena doanya doa manja, doa yang benar-benar berkeyakinan bahwa Allah itu sangat-sangat dekat dengan hidup kita. Jadi kita nggak ada rasa dalam tanda kutip sungkan gitu ya teman-teman. Kita ngerasa Allah itu sayang sama kita, dekat sama kita, udah kita minta bangunin. Apalagi kalau teman-teman itu tujuan bangunnya untuk ketemu lagi sama Allah, entah mungkin lewat sholat ya, sholat sunnah tahajud misalnya, atau sholat taubat, atau mungkin teman-teman ya ingin berkontemplasi, ingin merenungkan ya, apapun itu yang tujuannya baik, insya Allah pasti dibangunin. Jadi silakan teman-teman coba memanfaatkan waktu kesunyian ini. Entah itu untuk manifesting, teman-teman bisa isi dengan scripting
visualisasi, afirmasi, dan teknik-teknik yang pernah kalian pelajari ya, coba kalian terapin di waktu-waktu kesunyian tersebut. Atau teman-teman memang mau berkomunikasi secara intens dengan Tuhan, dengan Allah ya, mau berdoa, mau berzikir, mau ngamalin sholawat, terserah. Atau cukup dijadiin momen untuk kayak menguraikan masalah seperti yang aku bilang tadi. Pokoknya manfaatkan betul waktu-waktu kesunyian tersebut. Lalu kalian rasakan perbedaannya. Silakan dicoba dan kalian bisa kembali lagi ke video ini. Kalian bisa tulis apa pengalaman dan perbedaannya sebelum dan sesudah memanfaatkan waktu kesunyian ini, teman-teman. Kalau yang sebelumnya mungkin di waktu-waktu yang bukan waktu kesunyian, nah apa bedanya setelah kalian melakukannya di waktu-waktu kesunyian? Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share di video kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.